saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini, konferensi pers terkait dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga rekan-rekan pimpinan hadir di sini, para anggota, ada Pak Fahmi, Pak Dudi, Bu Nelvi, dan juga Pak Irwan Rambe. Baik teman-teman, hari ini sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 24 Agustus 2024, KPU DKI Jakarta mengumumkan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Menyikapi situasi dan perkembangan yang ada, tadi malam kami sudah menerima surat dinas dari KPU RI yang pada substansinya ini menyatakan bahwa KPU Provinsi, khususnya dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta, dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon ini agar mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dan ketentuannya adalah provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ini harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dan terkait hal tersebut, KPU DKI Jakarta ini telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dengan keputusan KPU Provinsi. Terkait hal tersebut nanti secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu saya akan langsung persilakan kepada Pak Ketua untuk dapat menjelaskan mengenai pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Asri. Yang saya hormati teman-teman media yang hadir hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan acara yang dimaksud hari ini. Sebenarnya kita akan mulai tadi jam 1 ya, karena ada proses verbal yang harus kita laksanakan dalam hal pembuatan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kami KPU menindaklanjuti surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1692. Kami sudah melakukan pleno mulai tadi pagi hingga saat tadi. Ada beberapa produk yang kami keluarkan. Pertama, keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102. Sebagaimana yang tadi saya bacakan tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Pada pokoknya di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama, syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berdasarkan Mahkamah Konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya.
Nah, oleh sebab itu kami memutuskan menetapkan syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885. Saya ulangi, 454.885 ya, suara sah di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan, syaratnya minimal 454.885 suara sah di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Oleh sebab itu, kami berdasarkan tahapan yang ada juga akan mengumumkan beberapa hal. Kami sudah mengeluarkan pengumuman nomor 56 yang nanti akan kami sosialisasikan juga kepada partai politik. Jadi saat ini kami akan mensosialisasikannya. Pertama, tentang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat 1 PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102 yang tadi saya sampaikan tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2004 menyatakan syarat minimal suara sah 454.885. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 94 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan sebaran, menyatakan Komjen Pol Dr. Honoris Causa Dr. Dharma Pongrekun MM dan Dr. Insinyur Kun Wardana Abioto MT dengan jumlah dukungan 677067 dan sebarannya, saya ulangi, 677065 dan sebarannya ada di 6 kabupaten kota. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28 kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir Kamis tanggal 29 Agustus kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59. Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia. Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024 yang saya anggap sudah dibacakan. Kita langsung ke nomor 7. Permohonan akses silon untuk pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sebagai berikut. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu di tingkat Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan pembukaan akses sistem informasi pencalonan atau silon kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. 2. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu di tingkat Provinsi DKI Jakarta menunjuk admin silon dan petugas penghubung disertai dengan surat penunjukan. 3. Pengajuan permohonan pembukaan akses silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses silon menggunakan formulir model permohonan silon.silon.parpol.kwk yang dapat ditandatangani oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu di tingkat Provinsi DKI Jakarta serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung. Pasangan calon dapat mengunduh format formulir model permohonan silon parpol KWK melalui pranala https formulir permohonan silon parpol. Nomor 8, KPU Provinsi DKI Jakarta membuka layanan helpdesk pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Informasi lebih lanjut bisa terkait dengan tata cara pembukaan akses silon dan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 dapat menghubungi email hupmas@kpudki@gmail.com,
atau nomor kontak center helpdesk kami 0852 87 38 6475, atau bisa datang langsung ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta sudah siap menerima kedatangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa hal ini merujuk pada surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1692 yang ini sudah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, atau saya persilahkan langsung ke Ibu Astri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan bersama tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU DKI Jakarta terkait pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta yang akan kami mulai buka pendaftarannya pada tanggal 27 Agustus sampai nanti tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin menyampaikan. Pak Dodi, silakan. Terima kasih, Bu Astri. Ada sedikit tambahan terkait dengan pemenuhan syarat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Berpendidikan paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. D. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. E. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. F. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dari dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. F. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Saya ulangi. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi. M. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. N. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur pada daerah yang sama. O. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. P. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati,
atau penjabat wali kota. Q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. R. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan S. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan: A. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. B. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. C. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai ASN. D. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD tetapi belum dilantik. Demikian syarat calon yang harus dipenuhi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, rekan-rekan media yang kami hormati, demikian tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Setelah ini nanti kami rencananya akan juga melakukan sosialisasi bersama dengan perwakilan dari partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, yang pada substansinya kami akan mensosialisasikan mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencalonan maupun dalam pendaftaran calon. Mungkin bisa kita akhiri ya konferensi kita kali ini. Ada yang mungkin yang mau ingin ditanggapi atau merespon, silakan. Ya, kalau tidak ada, dengan demikian kita akhiri konferensi kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir dan meliput acara pada siang hari ini. Dan semoga dengan adanya konferensi ini teman-teman dapat menyampaikan informasi secara berimbang dan juga kredibel kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.